Baik, saya akan mulai materi untuk hari ini, yaitu kita akan membahas tentang konsep sebuah website. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu desain, desain website terutamanya. Ya, nanti setelah materi ini kita akan belajar edit image-nya menggunakan Adobe Photoshop. Jadi setelah kita kemarin membahas tentang membahas tentang desain, kali ini kita akan membahas tentang konsep sebuah website. Saya kira Anda sudah siap semua. Ya, apabila mikrofon saya kurang jelas, Anda bisa menggunakan headphone atau headset supaya terlihat jelas suara saya. Kan saya mulai dari slide pertama ya. Oke, konsep website. Website atau kepanjangan dari World Wide Web atau kesingkatannya adalah W atau www. Kalau disingkat atau sering kita panggil dengan nama web, adalah suatu ruang informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasikan oleh pengenal global. Jadi semua sumber informasi yang tampil di dalam sebuah website itu akan diidentifikasi dan akan dikenal secara global. Oleh karena itu, sering sekali banyak yang bilang bahwa kemajuan teknologi itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau saya tanya ke Anda, apa keunggulan website? Ada yang lebih bilang menarik, ada yang bilang luas jangkauannya. Nah, semua yang dijawab itu adalah benar. Jadi website itu tidak terbatas ruang dan waktu dan menarik untuk diaplikasikan. Makanya banyak sekali saat ini orang-orang menggunakan website untuk dijadikan sebagai media dalam membantu mempromosikan instansinya atau perusahaannya. Contohnya di sini, daripada kita menggunakan media cetak seperti koran, majalah, brosur, nah kita bisa menambahkannya menggunakan website. Kenapa? Karena website itu dapat kita akses di mana saja. Jadi ketika kita sedang ada di luar kota, lalu kita ingin, contohnya kita ingin tahu informasi tentang kampus kita, yaitu Stekom. Orang tersebut tidak harus datang ke kampus tersebut, mencari brosur, tanya ke administrasi apa informasi atau prodi apa yang tersedia di dalam kampus ini. Karena Stekom sudah memiliki website, orang tersebut apabila ingin memberikan atau orang tersebut apabila ingin mencari informasi tentang kampus kita atau Stekom, itu tinggal membuka website saja.
di dalam website itu informasi sudah update setiap periodenya, mungkin setiap minggu atau setiap bulannya, sesuai dengan perubahan yang sudah disepakati oleh instansi. Nah, itu adalah manfaat dari website. Jadi website itu keunggulannya dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. www atau website sering dianggap identik dengan internet dan merupakan bagian daripadanya. Nah, ini yang sering dianggap oleh orang bahwa website itu identik dengan internet. Ya, walaupun kenyataannya ketika Anda membuat sebuah website atau Anda merancang sebuah website, itu Anda tidak perlu koneksi terhadap internet. Jadi website itu dibuat tanpa harus terkoneksi ke dalam internet. Itu yang perlu digarisbawahi. Memang apabila nantinya sebuah website ini ingin dikenal secara luas oleh beberapa orang, website ini memang harus dipublish atau kita hosting lalu kita berikan domain di dalam website kita ini. Jadi website ini ketika nantinya ingin kita online-kan atau kita publish, kita harus memberikan domain. Domain itu ekstensi atau akhiran ketika Anda pernah melihat atau membaca alamat website. Contohnya stecom.ac.id, stecom.ac.id. AC.id itu adalah domain daripada alamat Stecom. Jadi kalau Anda pernah melihat contohnya facebook.com, itu .com itu adalah salah satu domain dari Facebook. Kita bisa lihat di sini contohnya. Contohnya di sini saya membuka detik.com. Nah, .com inilah yang dinamakan domain. Jadi domain itu bermacam-macam ya, ada detik.com, kalau Stecom ya Stecom, AC.id. Nah, ya. Ini adalah berbagai macam domain. Contohnya kalau yang sedang marak saat ini adalah mungkin corona ya. Nah, di sini ada GoID. Nah, di sini perbedaannya adalah ya. Di sini perbedaannya adalah website Anda ini menaungi instansi apa atau instansi apa yang ingin Anda berikan domain. Contohnya di sini kalau Anda lihat adalah GoID. Go ini berarti adalah government, pemerintahan. Jadi Anda jelas tahu dari namanya sudah jelas Jateng Prof di situ. Ya, jadi dia adalah salah satu website milik pemerintahan. ID ini adalah identitas dari negara. ID berarti apa? Indonesia. Kalau US, ya contohnya diganti US ya berarti jelas United States atau Amerika. Nah, itu yang harus
Anda pahami. Kalau di Staycom, Anda bisa lihat di sini Staycom acid.id. Nah, ini adalah AC ini atau IC ini adalah akademi. Jadi Staycom ini bisa Anda lihat bahwa dia adalah akademi. ID berarti dia ada di Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Ya, memang umumnya yang sering kita lihat adalah .com, .net. Ya, Anda bisa mengeksplor sendiri nantinya di dalam Google. Anda bisa lihat di situ ya perbedaan-perbedaan kalau Anda ingin lebih tahu domain-domain yang tersedia. Ya. Penggunaan domain pun di sini memiliki perbedaan ya. Perbedaan dalam perizinan. Ya, otomatis di sini yang kalau dari ketiga ini yang paling ribet atau paling birokrasinya sedikit lebih lama yaitu yang memang pemerintahan. Ya, atau juga ada yang .co.id yaitu co-nya itu adalah company. Jadi kalau di sini ada ganti CO berarti itu adalah company. Jadi itu yang harus Anda lihat ya, yang harus Anda cek. Jadi ada .net, ada .com, ada .co.id, ada .ac.id, ada yang tadi government.id. Nah, ini adalah berbagai macam domain ya sesuai dengan instansi yang dinaungi oleh website tersebut. Kita kembali ke sini. Ya, kita kembali ke slide ya. Nah, hypertext dilihat dengan sebuah program browser yang mengambil informasi. Jadi teks-teks yang ada di dalam halaman website itu mengambil sebuah informasi dari halaman website tersebut. Jadi ketika Anda mengupload sebuah website, ya ini website yang sudah diupload ya, yang sudah Anda berikan hosting dan domain, website tersebut diupload ke dalam sebuah server web. Jadi website Anda yang sudah diupload itu dinaungi oleh sebuah server. Jadi server nanti itu akan menampilkan perintah penggunanya yang perintahnya itu akan tampil di sebuah monitor. Ya. Contohnya seperti tadi. Contohnya saya di sini. Ketika saya klik di sini, ketika saya klik profil PT, di sini ada menu. Otomatis server akan memberikan respon yaitu menampilkan halaman profil. Nah, halaman profil itu akan tampil di monitor Anda. Jadi itu adalah cara kerja dari sebuah website. Lalu di sini halaman website biasanya diatur oleh koleksi material yang berkaitan dengan website tersebut. Jadi ketika Anda mendesain website, apa saja yang nanti menjadi bagian website tersebut akan tampil di dalam sebuah situs web. Ya, ada gambar, animasi, video, itu sesuai kebutuhan yang ingin Anda tampilkan di dalam website tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Kegiatan pindah-pindah halaman untuk pindah ke dokumen lain atau bahkan mengirim informasi kembali kepada server untuk berinteraksi dengan yang lainnya itu disebut surfing atau berselancar. Jadi ketika Anda pindah halaman dari situs A ke situs B, halaman dari situs A ke halaman ini itu disebut surfing. Jadi seperti ini. Nah, jadi ketika Anda pindah ke sini atau pindah ke sini,
itu disebut dengan surfing atau berselancar. Jadi berselancar tidak cuma di laut ya, jadi kita bisa berselancar di dalam dunia maya. Yang di sini disebut dengan surfing. Jadi Anda ketika sedang stalking mantan atau gebetan itu sama dengan berselancar. Jadi kalau ditanya sedang ngapain, sedang berselancar atau surfing. Jadi seperti itu. Nah, jadi kegiatan pindah-pindah halaman atau pindah situs di sini namanya surfing atau berselancar. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan surfing di dalam sebuah situs website. Nah, lalu halaman-halaman sebuah situs website diakses dari sebuah URL ya, yang menjadi akar atau root yang disebut homepage dan biasanya disimpan dalam server yang sama. Jadi perlu Anda ketahui, ketika Anda membuat sebuah website itu terdiri dari halaman-halaman hyperlink, itu semua disimpan dalam server yang sama, tidak mungkin dalam server yang berbeda. Begitu pula ketika nantinya Anda berlatih membuat website, pastikan halaman-halaman dari website tersebut tersimpan dalam satu folder. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya. Jadi Anda harus menyimpan dalam satu folder. Jangan sampai Anda menyimpan halaman yang berbeda di dalam folder yang berbeda pula. Jadi Anda harus menyimpannya dalam satu folder. Nah, situs website yang diakses itu adalah URL. Jadi Staycom www.staycom.ac.id adalah itu nama URL atau alamat website. Jadi itu yang harus Anda pahami. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda silahkan komen pada kolom di bawah ini. Lalu apabila Anda ingin sesuatu yang lebih jelas atau ingin bertanya ketika Anda nanti latihan atau yang kurang jelas, nanti Anda silahkan WA. Itu nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Perlu Anda ketahui semua situs website dapat diakses secara gratis. Jadi tidak semua situs website dapat diakses secara gratis. Ada situs website yang memerlukan pembayaran agar dapat menjadi pelanggan. Misalnya situs-situs berita atau layanan elektronik dan lain-lain. Ya, jadi Anda juga harus tahu tidak semua situs website itu dapat diakses secara gratis. Kalau contohnya seperti kita adalah sebagai peneliti. Peneliti itu harus memiliki akses ke yang namanya jurnal. Jadi akses tersebut tidak gratis, tapi harus berbayar atau berlangganan. Sama halnya kalau Anda di Jawa Tengah itu ada koran Suara Merdeka ya. Suara Merdeka itu sama. Kalau Anda ingin berlangganan secara online, ya Anda harus berbayar. Sama dengan Netflix. Ya, situs Netflix, situs yang menyediakan hiburan atau film itu mereka mengharuskan
konsumen harus membayar dulu untuk menikmati fitur apa yang mereka sajikan. Jadi tidak semuanya itu gratis. Ya, kalau sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter itu memang gratis. Ya. Itu yang membuat gratis adalah kuota yang dipakai dalam membuka aplikasi tersebut. Misalnya seperti ini. Anda menggunakan kartu si kuning. Ya, kartu si kuning itu untuk membuka sebuah Facebook atau Twitter setiap harinya itu berapa jam dan setiap usernya. Jadi setiap usernya itu dia berapa jam setiap harinya, nanti di global. Setelah di global itu akan keluar sebuah rincian yang harus dibayarkan ke dalam Facebook atau Twitter. Sama halnya dengan YouTube. Kenapa YouTube bisa membayar influencer, dia dapat membayar YouTuber dengan harga yang cukup mahal. Kenapa? Karena semakin banyak konten kreatif yang ada di YouTube, semakin banyak pula orang tertarik untuk membuka sebuah YouTube. Ketika semua orang membuka YouTube, otomatis kuota yang terserap di dalam YouTube tersebut akan menjadi banyak. Contohnya seperti ini. Ketika saya membuka sebuah YouTube, ya contohnya YouTube saya buka. Nah, contohnya saya membuka YouTube di sini. Ya, di sini tertulis ya 4 menit 23 detik. Nah, di sini otomatis kita nanti akan membuka 4 menit 23 detik. Tinggal dihitung tarifnya. Berapa rupiah per kilobit. Nanti tinggal dikalikan dalam menit tersebut. Yaitu kalau satu user, Anda bisa bayangkan kalau seluruh dunia atau semua orang membuka YouTube itu sudah berapa triliun sendiri pendapatan dari YouTube. Nah, makanya itu dia membayar konten kreator dengan hal tersebut. Belum lagi nantinya iklan-iklan atau AdSense yang ada di YouTube tersebut. Jadi itu bagaimana Facebook, Twitter, Instagram mereka mendapatkan sebuah salary. Kita akan membahas kelebihan aplikasi berbasis web. Di awal slide tadi kita sudah menjelaskan atau saya sudah menjelaskan sedikit kelebihan dari website, yaitu apa? Ya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selain itu, website itu mudah dalam pengembangan. Jadi ketika Anda memiliki informasi terbaru, Anda tinggal memasukkannya ke website, lalu Anda submit, informasi tersebut sudah akan cepat beredar di kalangan masyarakat atau mereka yang sudah membaca website Anda. Berbeda dengan surat kabar. Surat kabar atau media cetak, ketika Anda membuat sebuah informasi, contohnya di sini Anda ingin merubah jam tayang di dalam sebuah seminar. Seminar itu sudah Anda cetak di dalam sebuah brosur. Hanya jam tayangnya saja atau jam mulainya saja yang ingin Anda rubah. Otomatis Anda harus mencetak ulang. Anda harus mencetak ulang. Ketika dicetak ulang pun, brosur ini hanya tersebar di area tertentu. Kalau Anda ingin menyebar cukup luas, Anda memerlukan dana yang lebih
besar untuk itu. Tetapi beda dengan sebuah website. Ketika Anda ingin merubah sebuah informasi, contohnya kasusnya tadi, Anda sudah memberikan sebuah informasi di dalam sebuah website yang berisi seminar, Anda ingin merubah jam, Anda tinggal rubah atau Anda tinggal edit jam yang ingin diedit, lalu Anda publish lagi. Otomatis semua orang sudah bisa melihat jam yang sudah diedit tadi. Jadi cukup simpel. Jadi perawatan simpel, mempermudah konsumen, ya tidak terbatas uang dan waktu. Anda ingin membuka informasi di mana saja, kapan saja, sudah tidak akan khawatir. Contohnya, sebelum tidur Anda baru ada waktu luang, mungkin jam 9 malam, Anda bisa membuka. Anda sedang bekerja, atau Anda sedang di kutub utara mungkin, atau Anda sedang di hutan atau dimanapun, selagi itu ada koneksi internet, Anda bisa membuka informasi yang ingin Anda cari. Jadi, untuk saat ini tidak ada pertanyaan, Pak, kalau kita mencari ini di mana? Kalau kita mau ini, bagaimana caranya? Supaya seperti ini bagaimana? Anda sudah bisa mengeksplor di dalam dunia maya. Banyak situs web yang menyediakan apa yang ingin Anda tanyakan. Jadi termasuk tutorial memakai baju yang benar pun sebenarnya sudah ada di sini. Ketika Anda bingung. Jadi Anda bisa menggunakan hal itu. Kemudahan koneksi dapat diakses kapanpun, dimanapun, selama ada internet. Barusan saya jelaskan di situ. Ya, jadi Anda hanya menggunakan prasarana atau sarana yang ada web browser. Anda bisa menggunakan handphone, PC, PDA, atau handphone terbaru. Apalagi website sekarang itu sudah responsif. Responsif itu adalah tampilan website akan menyesuaikan tampilan di mana website itu dibuka. Anda bisa membuka website Staycom contohnya. Website Staycom ketika Anda buka di handphone, dia akan menyesuaikan tampilan atau besar layar yang ada di handphone Anda. Jadi tampilannya sedemikian rupa akan disesuaikan di mana Anda akan membukanya. Ketika Anda membuka di PC atau Anda membuka di komputer, tampilannya juga akan menyesuaikan komputer tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan responsif. Jadi semua website atau mayoritas website itu sudah responsif. Jadi benar-benar sangat memudahkan Anda. Ya, benar-benar sangat memudahkan Anda atau pengguna maupun penyedia layanan website. Jadi website itu benar-benar mau tidak mau untuk saat ini akan digunakan sebagai salah satu mitra sebuah instansi dalam mempromosikan atau mengenalkan produk ataupun instansinya. Kita akan lanjut ke kekurangan. Walaupun website memiliki banyak sekali manfaat atau kegunaan, website tersebut juga memiliki kekurangan. Ya, contohnya adalah keterbatasan kemampuan web browser untuk menampilkan. Tidak semua website itu dapat memiliki respon yang bagus ketika dibuka di semua browser. Ada pula beberapa website yang ketika dibuka di dalam website tertentu itu akan mengalami gangguan. Mungkin loadingnya atau menampilkan kontennya terlalu
lama. Ada pula website yang memiliki respon yang lambat. Itu diakibatkan algoritma yang ada di dalam website tersebut kurang bagus atau kurang diperhatikan. Apabila konsumen ketika membuka website atau membuka sebuah website, itu dia akan merasa jenuh. Atau mungkin Anda merasakan ketika sebuah website atau Anda sedang membuka website itu cukup lama dalam membuka halaman tersebut. Jadi bisa dikatakan lemot. Ya. Lemot. Jadi internetnya sudah kencang, PC Anda sudah memiliki spek terbaru, tetapi ketika membuka website tertentu, website tersebut lama. Nah, itu Anda bisa merasakan kejenuhan di situ. Ya, Anda bisa merasakan kejenuhan di situ. Harusnya seorang programmernya itu paham bagaimana website ini supaya tetap cepat dalam segi apapun ketika dibuka oleh konsumen. Ya, jadi itu. Ya, atau mungkin sebuah website yang memiliki desain yang bagus tetapi tidak memiliki informasi yang bagus. Jadi websitenya bagus, desainnya bagus, responnya bagus, tetapi informasi yang ditampilkan tidak sesuai harapan. Nah, ini yang harus menjadi PR. Nah, bagaimana website bekerja? Nah, di sini website seseorang mengakses URL menggunakan web browser, lalu dia akan masuk ke dalam server, lalu server mengirimkan informasi atau respon terhadap klien yang akan tampil di web browser, lalu displaynya itu bisa dinikmati atau bisa dilihat oleh pengunjung. Jadi itu adalah skema dari dalam website. Jadi URL dia ketikkan ke dalam web browser, lalu web browser itu akan melemparkan atau mengirimkan sebuah request, ya, permintaan ke dalam server apa yang ingin Anda akses, lalu file memerintahkan server untuk dibukakan apa yang diinginkan oleh konsumen, ya, menjadi respon yang masuk ke dalam sebuah web browser, lalu bisa dilihat displaynya di halaman website tersebut oleh konsumen atau pengguna. Nah, terakhir nih, ya, ini yang saya ceritakan tadi atau yang saya beritakan tahu tadi, tetapi saya jabarkan melalui kalimat. Jadi browser akan menampilkan semua isi dokumen kepada user. Jadi skema tadi sudah jelas, ya, bahwa user mengetikkan URL di browser, lalu menghubungi server pada URL. Setelah terhubung, browser mengirimkan HTTP atau request, ya, permintaan terhadap server untuk mengirimkan respon. Responnya apa saja? Yaitu isi yang ada di dalam dokumen. Setelah respon itu dapat dijalankan, dokumen yang berisikan file, gambar, video, dan sebagainya akan mengirimkan setiap filenya ke dalam sebuah display. Nah, jadi semua akan tampil di dalam browser dan dapat dilihat oleh user. Oke, mungkin hari ini cukup. Anda apabila ingin ada yang ditanyakan, silahkan Anda komentar di kolom atau Anda bisa langsung WA ke saya. Baik, cukup. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.